Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balfas Fanadis Fahlevi Ma'arif dengan NIM 43040220127 membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Sosial kelas 3E. Nah, di tugas UTS Psikologi Sosial kali ini kami diminta untuk mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan mengaitkannya dengan teori yang ada di psikologi sosial. Nah, fenomena yang saya amati itu adalah fenomena patah hati. Karena seperti kita semua tahu, kita sangat familiar dengan fenomena satu ini. Cuman kayaknya nggak banyak yang berinisiatif untuk membahas ini dari segi psikologi sosial. Sebelum ke teorinya, kita bahas dulu kenapa patah hati ini masuk ke dalam psikologi sosial. Nah, karena dalam psikologi sosial kan kita membahas interaksi antar manusia. Nah, begitu pula pada dua orang yang in relationship, mereka pasti melakukan interaksi-interaksi tertentu yang pastinya masuk ke dalam ranah psikologi sosial. Nah, sebelumnya saya telah melakukan beberapa wawancara kepada korban-korban patah hati. Dan dari hasil wawancara saya, mereka berpendapat bahwa mereka mengalami banyak perubahan dalam diri mereka mengalami banyak perubahan dalam diri mereka setelah peristiwa patah hati tersebut. Salah satunya mereka seperti kehilangan kepercayaan, lalu kehilangan konsep diri, bingung lagi siapa dirinya, bagaimana dirinya harus bersikap, bagaimana dirinya harus menempatkan diri di depan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa peristiwa patah hati ini sesuai dengan teori stimulus respon oleh Ivan Pavlov yang menjelaskan bahwa efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Nah, dalam suatu hubungan, relationship, kan pasti antara pihak satu dan pihak lainnya itu melakukan banyak sekali interaksi yang sebagian besar masuk ke dalam alam bawah sadar. Nah, stimulus yang masuk ke dalam alam bawah sadar tentunya akan sangat sulit untuk dikelola jika sudah terlanjur masuk. Jadi seakan-akan kita harus beradaptasi ulang dengan lingkungan baru setelah kita ditinggalkan oleh si pihak lain dalam case relationship ini. Nah, yang saya temui di sini ternyata ada penelitian baru tentang teori penolakan sosial. Nah, teori penolakan sosial ini mengatakan bahwa manusia secara biologis itu didorong oleh rasa ingin memiliki. Itu natural. Dan manusia ini menjadi gugup saat menghadapi resiko salah. Nah, jadi memang sudah pada kodratnya manusia ini memiliki rasa ingin memiliki gitu. Memiliki rasa ingin memiliki. Nah, iya. Jadi setelah hal yang berhasil dimiliki oleh si individu itu hilang, akan terjadi pergolakan batin yang mengganggu self-concept. Nah, konsekuensi dari penolakan sosial ini mengarah pada isolasi sosial. Jadi rata-rata orang yang telah mengalami patah hati itu ada masanya mereka mengisolasi diri dari masyarakat. Tanda-tandanya yang pertama yaitu kesendirian, sulit berinteraksi dengan orang lain, terlebih yang ada sangkutannya dengan si orang yang membuat dia patah hati ini. Yang kedua, rendah diri. Rendah diri ini kaitannya dengan teori self-concept atau konsep diri. Konsep diri ini berarti mencakup identitas diri atau karakteristik personal. Intinya, self-concept ini pikiran dan persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Nah, setelah mengalami penolakan tersebut, penolakan sosial, di sini case-nya patah hati, itu kita akan mengalami rendah diri. Kehilangan identitas, kehilangan karakteristik pada diri kita. Lalu yang ketiga, bentuknya agresif, lebih mudah marah, lebih mudah defensif atas sikap orang lain terhadap kita. Lalu yang keempat ada depresi, overthinking, pemikiran yang berlebihan, menyangkut pautkan pada beberapa hal yang mungkin apakah aku tidak pantas, apakah aku
kurang dalam segala hal, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah perasaan cemas. Cemas jika dirinya ternyata tidak cukup baik untuk orang lain. Cemas jika ternyata perlakuan-perlakuannya selama ini itu ternyata dibenci oleh sebagian orang sehingga dia harus menghadapi fenomena bernama patah hati tersebut. Dan lain sebagainya. Lalu respon rasa sakitnya itu ternyata otak merespon rasa sakit pada penolakan sosial itu mirip dengan rasa sakit pada rasa sakit yang dihasilkan oleh sakit fisik. Maaf, saya agak belibet sebelumnya. Jadi otak merespon penolakan sosial dengan rasa sakit yang mirip dengan rasa sakit yang dihasilkan oleh sakit fisik. Seperti itu. Jadi jalur otak yang sama yang diaktifkan oleh rasa sakit fisik itu juga diaktifkan oleh penolakan sosial. Kenapa? Karena sistem reseptor otak yang melepaskan penghilang rasa sakit alami ketika seseorang sakit. Jadi ketika orang sakit fisik itu kan sistem reseptor otak itu melepaskan penghilang rasa sakit. Makanya kita merasakan sakit. Nah, itu ternyata dihilangkan juga ketika kita merasakan penolakan sosial. Nah, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ada beberapa scene agak kagok atau belibet, saya mohon maaf. Kepada yang terhormat Bapak Hani Angga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.